Silakan, Bismillah. Oke, silakan. Suaranya Ustaz Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami takdimi serta kami muliakan dosen pengampu kita yang mulia Bapak Muhammad Irham, segenap teman-teman kelas mata kuliah Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, jurusan Sastra Bahasa dan Sastra Arab yang hadir pada kesempatan kali ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan kalimat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan hidayah dan munahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam satu ruangan yang agung ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang hakikat kehidupan yang sebenarnya sehingga kita berada dalam naungan dinul Islam wal iman. Sebelum materi disampaikan oleh pemakalah kita pada kesempatan kali ini, saya meminta kepada Ustadz Mizwar untuk membuka pertemuan kita kali ini. Kepada beliau kami persilahkan. Marilah kita membuka acara perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapat keberkahan dari Allah. Tentunya keberkahan itu adalah sesuatu yang sangat. Mari kita bersama-sama berdoa. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Ustadz Mizwar yang sudah membuka perkuliahan kita kali ini. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kita pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan gagasannya yang sudah tertulis dalam makalah yang telah disampaikan di grup kepada Nanda Nur Lailatul Rahmi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Amin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Irham selaku dosen pengampu pada mata kuliah Studi Al-Quran, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini yang akan menjadi bahan diskusi kita yaitu mengenai tentang ijaz Al-Quran. Nah, pendahuluan. Tapi ditunggu sebentar sekali. Ya. Al-Quran yang kita yakini sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mampu membuktikan diri bahwasanya benar-benar merupakan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, bukan merupakan buatan beliau sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Pembuktian Al-Quran sering diistilahkan dengan ijaz atau kemukjizatan Al-Quran yang memiliki fungsi sebagai penentang bagi setiap orang yang meragukan dan mencoba mengkritik kebenarannya. Dan bagi orang-orang yang percaya, yaitu kita semua, para kaum Nabi Muhammad SAW yang memeluk agama Islam, akan menjadi sumber penambah iman terhadap Al-Quran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian ijaz Al-Quran. Secara bahasa, kata ijaz berasal dari kata ijaz merupakan bentuk masdar dari fi'il, yaitu ajaza yu'jizu ijazan, yang berarti ketidakmampuan atau ketidakberdayaan atau melemahkan. Nah, kata ajaza sendiri ini dia juga berasal dari fi'il madi ajaza ya'jizu ajzan, yang memiliki arti yang sama dengan da'ufa atau lemah. Kemudian adapun secara istilah, menurut Manna Khalil Al-Qattan, ijaz merupakan suatu kejadian yang keluar dari kebiasaan, disertai dengan unsur tantangan dan tidak akan dapat ditandingi. Adapun menurut Al-Zarqani, ijaz adalah sesuatu yang menundukkan manusia atau melemahkan manusia yang beragam untuk menghasilkan sesuatu yang sama dengannya, atau disebut juga sesuatu yang berada di luar kebiasaan, di mana Allah menciptakannya ketika mereka mencoba menentang bukti kenabian dalam dakwah yang disampaikan kepadanya. Dan yang ketiga, menurut Imam Al-Jurjani, ijaz adalah suatu hal yang luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan atau tradisi yang mengajarkan kepada kebaikan dan kebahagiaan disertai pengakuan kenabian oleh seorang nabi dan bertujuan untuk menampakkan kebenaran orang tersebut bahwa dia merupakan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwasanya ijaz Al-Quran itu adalah sebuah Al-Quran yang melemahkan atau Al-Quran yang tidak akan mungkin untuk ditiru. Dengan kata lain, ijaz Al-Quran adalah kekuatan, keunggulan, dan keistimewaan yang dimiliki Al-Quran yang menetapkan kelemahan manusia untuk bisa mendatangkan yang semisal dengannya. Kemudian selanjutnya yaitu unsur-unsur ijaz. Nah, dalam makalah ini kami menyebutkan ada 4 unsur-unsur ijaz. Yang pertama itu dia baru boleh dikatakan ijaz apabila keempat hal ini terpenuhi. Yang pertama itu hal atau peristiwa yang luar biasa. Peristiwa-peristiwa alam yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari tidak dinamakan sebagai ijaz atau mukjizat, walaupun menakjubkan karena merupakan suatu hal yang biasa kita jumpai, seperti misalnya gempa bumi, atau apa ya seperti itulah. Kemudian yang dimaksud dengan peristiwa luar biasa di sini adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan sebab dan akibat yang diketahui secara umum hukum-hukumnya. Kemudian mengenai konsep ilmu sihir, itu kan juga dia sesuatu yang bisa membuat kita takjub, namun
yang di sini yang dimaksud bukan itu. Dia kalau yang sihir itu dia tidak termasuk dalam ijaz, dalam pemujizatan ya. Kemudian yang kedua itu terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Apabila terjadi hal-hal luar biasa pada seseorang, bukanlah suatu hal yang mustahil, akan tetapi jika hal itu terjadi kepada orang yang bukan merupakan nabi atau rasul, maka hal itu tidak bisa dikatakan atau disebut sebagai mukjizat. Namun dia juga itu memiliki istilah yang berbeda. Misalnya sesuatu yang luar biasa terlihat pada diri seseorang yang kelak akan menjadi nabi. Nah, ini disebut dengan irhaj. Adapun apabila terjadi kepada seorang yang taat dan dicintai Allah seperti para wali, ulama, sufi dan lain-lain, nah itu juga tidak dinamakan sebagai mukjizat tetapi karomah. Nah, yang disebut mukjizat itu hanya untuk yang ditetapkan sebagai nabi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah khatimul anbiya atau nabi penutup, maka dengan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa mukjizat tidak akan ada lagi karena Nabi Muhammad ini sendiri sudah merupakan nabi yang terakhir. Kemudian yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Tantangan ini harus berbarengan dengan pengakuannya sebagai nabi, bukan sebelum atau sesudahnya. Jadi pada masa itu, pada saat dia mengaku sebagai seorang nabi. Di sisi lain, tantangan tersebut harus pula merupakan sesuatu yang sejalan dengan ucapan seorang nabi. Contohnya, misal ia berkata, batu ini dapat bicara. Kemudian ketika batu itu berbicara, batunya bilang apa? Sang penantang berbohong. Maka dari ini bisa dipastikan bahwa itu tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh sang penantang. Jadi itu juga bukan suatu mukjizat. Nah, yang terakhir, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Dalam hal ini ditegaskan bahwa apa yang terkandung dalam tantangan hendaknya benar-benar hal yang dipahami oleh yang ditantang. Bahkan untuk menunjukkan kegagalan mereka yang menantang, biasanya aspek pemujizatan Nabi masing-masing merupakan hal yang sesuai dengan bidang keahlian umatnya atau apa yang sedang tren pada saat itu. Dan tantangan tersebut tentu saja tidak dapat dilakukan atau ditandingi oleh yang menantang. Sebaliknya, jika yang ditantang ternyata bisa melakukan hal demikian yang sama, maka berarti apa yang diakui oleh sang penantang tidak terbukti. Sebagai contoh, bisa kita lihat pada mukjizat beberapa nabi seperti di sini kami sebutkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang telah mengalahkan para penyihir pada masanya, yang mana sihir pada waktu itu merupakan keahlian dari masyarakat Mesir. Jadi mengapa Nabi Musa kemudian diberikan mukjizat berupa tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular, karena pada masa itu yang menjadi keahlian masyarakat saat itu adalah berupa sihir. Demikian juga pada Nabi Isa alaihissalam, beliau mampu menyembuhkan orang yang buta walaupun itu dari lahir, dan mampu menghidupkan orang mati, sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa pada zaman Nabi Isa itu yang tren atau yang istilahnya yang menjadi kelebihan itu adalah di bidang perobatan atau di bidang kedokteran lah. Nah, kemudian selanjutnya macam-macam ijaz. Menurut Profesor Dr. Agil Al-Munawar, mukjizat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Di antaranya mukjizat indrawi dan mukjizat non-indrawi. Mukjizat indrawi ini merupakan mukjizat yang dapat digapai oleh panca indera. Mukjizat jenis ini dapat dijumpai pada keluarbiasaan yang nampak dari segi fisik yang menjadi isyarat adanya kekuatan atau pemujizatan pada diri seorang nabi.
Mukjizat jenis ini juga merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi di mana hal tersebut hanya dapat dirasakan dan disaksikan langsung oleh yang semasa dengannya, atau dengan kata lain mukjizat ini itu terikat oleh waktu. Misalnya dilihat sebagai contoh yaitu mukjizat yang terjadi pada Nabi Musa yang mampu membelah Lautan Merah. Kemudian mukjizat bagi Nabi Daud yang mampu melunakkan besi dengan tangan alat satupun. Nah, itu hanya bisa disaksikan atau dilihat langsung pada dan dirasakan pada masanya beliau, tidak lagi pada masa sekarang. Itu adalah mukjizat indrawi. Kemudian yang kedua itu mukjizat non indrawi. Mukjizat non indrawi merupakan mukjizat yang tidak akan dapat digapai dengan panca indera. Mukjizat ini lebih banyak mengandalkan akal dan rasio. Dalam hal ini, contohnya itu yang merupakan mukjizat non indrawi yaitu Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW atas umatnya yang dapat dilihat dari segi keajaiban ilmiah yang rasional, dan oleh karena itulah mukjizat Al-Qur'an ini bisa abadi sampai hari kiamat. Kemudian apa yang membedakan antara mukjizat indrawi dan mukjizat indrawi dan mukjizat non indrawi ini? Nah, itu terletak pada waktunya. Kalau mukjizat non indrawi atau hissi, dia itu terikat oleh waktu sehingga bisa dirasakan sampai kapanpun. Maksudnya bisa dirasakan bahkan sampai sekarang, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya, dan mukjizatnya ini tidak hanya menjadi bahan bacaan, tetapi Al-Quran ini tidak hanya menjadi bahan bacaan, tetapi juga untuk dipahami, dihayati, diamalkan, dan diselidiki rahasia kebenarannya. Nah, secara garis besar yang menjadi aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran bisa diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kemukjizatan dari aspek susunan bahasanya. Al-Quran mempunyai kekhasan gaya bahasa yang tidak dapat ditiru oleh para sastrawan Arab. Bahasa atau kalimat-kalimat dalam Al-Quran adalah kalimat-kalimat yang menakjubkan dan berbeda dengan dalam penelitiannya terhadap Al-Quran, menemukan keseimbangan dalam jumlah kata yang digunakan dalam Al-Quran. Dan adapun Ar-Rumani, Al-Baikani melihat sudut keindahan bahasa Al-Quran yang jauh melebihi keindahan sastra Arab. Yang pertama tentang keseimbangan dalam pemakaian kata. Adapun yang dikemukakan oleh Razak Naufal dalam bentuk keseimbangan kata dalam Al-Quran, itu ada 5 poin. Yang pertama, keseimbangan jumlah kata dengan antonimnya. Misal, kata al-haya dan al-maut. Nah, keduanya ini masing-masing terdapat 145 kali atau diulang sebanyak 145 kali. Kemudian kata as-solihat dan as-sayyiat masing-masing terdapat sebanyak 167 kali dan lain sebagainya. Yang kedua itu keseimbangan jumlah kata dengan sinonimnya. Jadi bukan cuma antonimnya, sinonimnya juga ada. Misal kata harf dan zira'ah masing-masing terdapat 14 kali. Nah, yang ketiga, keseimbangan jumlah antara suku kata dan kata lain yang menunjukkan pada akibatnya. Misal pada kata infak dan ar-ridho, masing-masing terdapat 73 kali. Kemudian yang keempat, keseimbangan antara jumlah kata dengan kata penyebabnya. Misal pada kata al-isyraf dan as-sur'ah, pemborosan dan tergesa-gesaan. Nah, masing-masing itu terdapat 23 kali. Yang kelima, keseimbangan yang bersifat khusus. Misal kata yaum. Yaum dalam, seperti kita sama-sama ketahui, yaum dalam bahasa Indonesia yaitu hari, dalam bentuk tunggal sebanyak, disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 365 kali, sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Sedangkan ayam bentuk jamak dari yaum, atau yaumani bentuk musannanya, terdapat 30 kali pemakaian dengan rata-rata sama
dengan rata-rata jumlah hari dalam sebulan. Nah, itu yang telah diteliti oleh Razak Naufal. Kemudian yang kedua, keindahan susunan kata dari pola-pola kalimatnya. Syekh Fahruddin Ar-Razi mengatakan bahwa kefasihan bahasa, keindahan susunan kata, dan pola-pola kalimat Al-Quran sangat luar biasa hingga sulit digambarkan keindahannya. Sementara dalam Ijaz Al-Quran oleh Fadi Abu Bakar mengatakan bahwa dalam memahami kemujizatan Al-Quran dari sisi keindahan bahasa sangat sulit untuk ditandingi walau dibandingkan dengan syair dan sastra Arab. Seorang ilmuwan dan sastrawan besar yang berasal dari Persia, yaitu yang bernama Bundar bin Husain Al-Farisi, mengatakan bahwa tingkat keindahan dan kefasihan bahasa dalam Al-Quran berada di tingkat luar jangkauan kemampuan manusia. Kemudian yang kedua, kemujizatan Al-Quran dari aspek isi kandungannya. Keistimewaan Al-Quran terdapat dalam dirinya secara harmonis dapat dirasakan tidak hanya susunan bahasanya, tetapi juga apa yang dikandungnya. Nah, dalam hal ini terkait dengan pemberitaan tentang yang gaib dan sejarah-sejarah terdahulu. Kemudian keunggulan yang dikandung dalam Al-Quran yaitu sebagai petunjuk dan pedoman yang lurus bagi manusia dalam menjalankan syariat Islam. Jadi yang tentang hukum-hukum dia juga termasuk kemujizatan Al-Quran dari aspek isi kandungannya. Seperti yang berisi pokok-pokok akidah, hukum-hukum ibadah, dasar-dasar utama etika, transaksi politik, dan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir, kemujizatan dari aspek ilmiahnya. Dari segi aspek keilmuan, juga terbahas di dalam Al-Quran itu sendiri, seperti ilmu pengetahuan alam, sosial, dan lain sebagainya. Terkait dengan kemujizatan Al-Quran dari aspek ilmiahnya, banyak fakta ilmiah yang terekam dalam Al-Quran yang mendahului ilmu pengetahuan modern. Nah, sebagai contoh kami sebutkan di sini, itu tentang fenomena alam, penciptaan alam dalam surah Al-Anbiya ayat 30 dan tentang air dalam surah An-Nur ayat 45 dan masih banyak lagi fenomena-fenomena lainnya. Nah, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri. Sudah cukup jelas ya tentang ijaz, juga tentang i'jazul Quran. Sudah dijelaskan bahwa i'jaz itu adalah masdar yang berasal daripada fi'il madhi a'jaza yu'jizu, yang berarti ketidakmampuan atau melemahkan. Adapun yang dimaksud dengan i'jaz adalah, atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah mukjizat, adalah sesuatu kejadian yang luar biasa yang menjadi tantangan dan tidak dapat ditandingi. Itu istilah i'jaz menurut Mana Khalil Khotton yang sudah disampaikan tadi. Tentang i'jazul Quran tadi juga sudah disampaikan. Al-Quran i'jaz dari segi bahasa dan juga kandungannya. Maka pada kesempatan kali ini sebagai bentuk apresiasi kita kepada apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita kali ini, ada baiknya bila kita menyampaikan gagasan kita bersama, baik berupa pertanyaan, kritik, atau tambahan sebagai nilai tambah, nanti sebagai nilai tambah pada tulisan pemateri. Untuk pertama, di sesi pertama kita kali ini, saya berikan kesempatan kepada 3 penanya untuk menyampaikan gagasan atau pertanyaannya. Kami persilahkan.
Dipersilakan pada teman-teman jika ada yang ingin disampaikan, baik koreksi terhadap tulisan ataupun apa yang sudah disampaikan oleh pembekal kita kali ini. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk bertanya atau tambahannya. Nah, di sini